Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama-sama bahwasanya kita semua sebagai rakyat Indonesia baru saja selesai melakukan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kota yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita semua kedepannya akan mempunyai pemimpin yang baru, akan mempunyai gubernur yang baru, akan mempunyai bupati yang baru, dan akan mempunyai wali kota yang baru yang akan memimpin kita semua selama 5 tahun ke depan. Kita semua sebagai rakyat Indonesia berharap siapapun yang terpilih yang akan memimpin kita semua senantiasa bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa membawa rakyatnya menuju hidup yang lebih sejahtera, menuju hidup yang lebih bahagia, menuju hidup yang lebih makmur, bahagia, nyaman, dan aman. Itu yang kita harapkan semuanya sebagai rakyat Indonesia terhadap pemimpin-pemimpin yang baru yang sudah terpilih. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bersama-sama bahwasanya di tingkat provinsi sudah terpilih gubernurnya, sudah terpilih wakil gubernurnya, kalau tingkat kabupaten sudah terpilih bupatinya, sudah terpilih wakil bupatinya, kalau tingkat kota sudah terpilih wali kotanya yang baru, sudah terpilih wakil wali kotanya yang terbaru. Seperti contoh di Jawa Tengah, di mana Al-Fakir dilahirkan, di mana Al-Fakir itu dibesarkan, yang sudah terpilih dari hasil quick count yaitu Bapak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin, yang kedepannya 5 tahun kedepannya yang akan memimpin Provinsi Jawa Tengah. Kemudian contohnya di tingkat kabupatennya, contoh di tingkat Kabupaten Cilacap di mana Al-Fakir dilahirkan, di mana Al-Fakir dibesarkan, telah terpilih bupati yang baru yaitu Mas Samsul, dan wakilnya itu sudah terpilih yang akan memimpin Kabupaten Cilacap ke depannya. Semoga Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap serta kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah dengan pemimpinnya yang baru senantiasa bisa lebih maju lagi, senantiasa bisa berkembang lagi, senantiasa bisa membawa kesejahteraan yang lainnya. Dan tentunya dengan provinsi-provinsi yang lainnya, kabupaten yang lainnya, dan kota-kota yang lainnya, pemimpinnya yang sudah terpilih bisa sejahtera, bisa berkembang, bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik lagi. Contoh lagi di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat sudah terpilih gubernurnya yaitu Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwin. Kemudian di tingkat Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur sudah terpilih pertahannya yaitu Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak. Kemudian contohnya lagi yang sudah pasti di Provinsi Banten sudah terpilih Bapak Sony dan Bapak Dimyati. Dan kemudian di Sumatera, di Lampung dan lainnya sudah terpilih juga. Dan kemudian di tingkat Provinsi Jakarta ya, saat ini masih 50-50 dan harus dilakukan pemilihan ulang, pemilihan kedua antara Bapak Pramono Anung dan Bapak Ridwan Kamil. Dan tentunya kita berharap semoga pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, yang akan memimpin tingkat provinsi, yang akan memimpin tingkat kabupaten dan tingkat kota senantiasa bisa membawa provinsinya, bisa membawa kabupatennya, bisa membawa kotanya menjadi provinsi, kota, dan kabupaten yang lebih berkembang lagi, yang lebih maju lagi,
dan tentunya bisa membawa rakyatnya lebih sejahtera lagi, lebih makmur lagi. Dan tentunya terakhir, mungkin kalau di tingkat Jogja itu tidak ada pemilihan tingkat provinsi, tapi ada tingkat kabupaten dan kotanya, di mana di domisili tempat Abah tinggal yaitu di Gunung Kidul sudah terpilih yaitu Mbak Endah atau Bu Endah dengan Mas Joko. Semoga Bu Endah dan Mas Joko bisa membawa Gunung Kidul lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, rakyatnya bisa lebih sejahtera lagi. Itu harapan Al-Fakir, dan tentunya itu semua harapan dari warga seluruh Indonesia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam Islam itu kita semua sebagai rakyat Indonesia harus senantiasa mendoakan pemimpinnya. Kita semua wajib mendoakan pemimpin kita semuanya, baik tingkat presidennya, wakil presidennya, baik provinsi berarti kita mendoakan gubernurnya, tingkat kabupaten mendoakan bupatinya, tingkat kota mendoakan wakil bupatinya, agar apa? Agar pemimpin kita semua bisa amanah, pemimpin kita semua bisa membawa kita semua, daerah kita semua bisa lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, lebih nyaman lagi, lebih bahagia lagi. Walaupun mungkin pilihan kita yang kita pilih itu tidak menang, berarti kita semua harus legowo. Berarti yang menang itu adalah pemimpin kita. Yang menang, yang terpilih saat ini adalah pemimpin kita. Yang harus kita ikuti aturannya, yang harus kita patuhi semua kebijakan-kebijakannya. Selagi kebijakan-kebijakannya itu baik, selagi aturan-aturannya itu baik, maka kita semua wajib mengikuti, wajib patuh, taat terhadap pemimpin kita semua. Karena Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya, kepada kita semua, agar senantiasa selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan yang baik-baik terhadap pemimpinnya, mendoakan agar pemimpin-pemimpinnya senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengikuti aturan-aturan Allah dan mengikuti aturan-aturan Rasulullah SAW. Insya Allah, bukan insya Allah lagi. Kalau kita selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita mendoakan gubernur kita mendoakan bupati kita mendoakan wali kota kita, maka yakinilah pemimpin tersebut akan bisa amanah, akan bisa membawa kesejahteraan buat kita semua. Karena itu semua pasti harapan kita semua, harapan rakyat Indonesia. Apalagi kita ketahui sudah baru semua pemimpinnya, presidennya baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya yang masih muda gagah, yaitu Bapak Raka Buming Raka. Kemudian gubernurnya kemarin sudah pemilihan, mempunyai gubernur yang baru, mempunyai wali kota yang baru. Maka wajib bagi kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemimpin-pemimpin kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Apalagi kita sangat miris sekali sekarang ini, negara kita ini sangat miris sekali. Banyak pemimpin-pemimpinnya yang korupsi, banyak pemimpin-pemimpinnya yang tidak amanah, kemaksiatan semakin merajalela, judi online semakin semakin banyak, judi, mabok-mabokan, miras dan lain sebagainya itu sudah semakin merajalela, korupsi semakin merajalela. Maka kita berdoa dengan pemimpin-pemimpin yang baru ini, semoga pemimpin kita bisa memberantas korupsi, bisa memberantas judi online, bisa memberantas kemaksiatan, bisa membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibah, menjadi negara yang baik, menjadi negara yang amanah,
menjadi negara yang aman, sejahtera, bahagia, rakyatnya sejahtera. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita simpulkan bahwasanya dengan adanya pemimpin baru ini, dengan adanya pembimbing kita semua yang baru ini, yang akan memimpin kita semua selama 5 tahun, mulai tingkat presiden, mulai tingkat gubernur, mulai tingkat bupati dan tingkat wali kota. Kita berharap semuanya pemimpin yang terpilih senantiasa bisa amanah, senantiasa bisa membawa Indonesia bisa lebih baik lagi, membawa rakyat Indonesia bisa lebih sejahtera lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah buat pemimpin-pemimpin kita semua yang baru, yang terpilih, agar senantiasa bisa amanah, agar senantiasa bisa membawa kemajuan buat rakyat Indonesia, buat negara tercinta kita Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya walil mu'minin. Amin. Afwan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.